Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zul Asfi, mahasiswa Teknik Informatika semester 3, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, kelas TIF 3D. Baiklah, saya akan sedikit menjelaskan tentang struktur data graph. Yang pertama yaitu konsep graph. Konsep struktur data yang terdiri dari node atau di dalam graph yaitu vertex atau vertices dan garis penghubung, arcs atau edge. Vertex disimbolkan dengan V dan edge disimbolkan dengan E. Keterhubungan graph dapat membentuk relasi one-to-one, one-to-many, many-to-one, dan many-to-many. Contohnya, informasi topologi jaringan, keterhubungan antar kota. Selanjutnya yaitu masalah-masalah graph. Beberapa masalah umum yang terkait dengan graph melibatkan pemecahan masalah terkait konektivitas, aliran, dan struktur data. Beberapa contoh masalah graph mencangkup. Yang pertama yaitu rute terpendek, shortest path, mencari jalur terpendek antara dua titik dalam graph. Yang kedua yaitu pohon merentang minimal, minimum spanning tree, menemukan pohon yang merentang yang menghubungkan semua simpul dengan bobot total minimum. Yang ketiga yaitu aliran maksimal, maximum flow, menentukan jumlah maksimal aliran yang dapat melewati graf dari satu simpul ke simpul lain. Pencarian graph search, menemukan apakah ada jalur yang menghubungkan dua simpul atau mencari semua jalur yang memenuhi kondisi tertentu. Selanjutnya yaitu jenis-jenis graph. Yang pertama yaitu undirect graph. Pada undirect graph, simpul-simpulnya terhubung dengan edge yang sifatnya dua arah. Misalnya kita punya simpul 1 dan simpul 2 yang saling terhubung. Kita bisa menjelajah dari simpul 1 ke simpul 2, begitu juga sebaliknya. Yang kedua, direct graph. Kebalikan dari undirect graph, pada graph jenis ini simpul-simpulnya terhubung oleh edge yang hanya bisa melakukan jelajah satu arah pada simpul yang ditunjuk. Sebagai contoh, jika ada simbol A yang terhubung ke simpul B, namun arah panahnya menuju ke simpul B, maka kita hanya bisa melakukan jelajah traversing dari simpul A ke simpul B dan tidak berlaku sebaliknya. Yang ketiga yaitu weighted graph. Weighted graph adalah jenis graph yang cabangnya diberi label bobot berupa bilangan numerik. Pemberian label bobot pada edge biasanya digunakan untuk memudahkan algoritma dalam menyelesaikan masalah. Contoh, implementasinya, misalkan kita ingin menyelesaikan masalah dalam mencari rute terpendek dari lokasi A ke lokasi D. Namun, kita juga dituntut untuk mempertimbangkan kepadatan lalu lintas dan panjang jalan. Yang terakhir yaitu unweighted graph. Berbeda dengan jenis sebelumnya, unweighted graph tidak memiliki properti bobot pada koneksinya. Graph ini hanya mempertimbangkan apakah dua node saling terhubung atau tidak. Yang selanjutnya yaitu operasi pada graph. Yang pertama yaitu add vertex, yaitu menambah vertex baru ke dalam graph. Yang kedua, delete vertex, yaitu menghapus vertex tertentu di suatu graph. Yang ketiga yaitu add edge, menambah edge baru yang menghubungkan antar vertex di suatu graph. Selanjutnya yaitu delete edge, yaitu menghapus suatu edge yang menghubungkan antara vertex di suatu graph. Selanjutnya yaitu search path, yaitu mencari panjang paths dari suatu vertex ke vertex yang lain. Selanjutnya transversing, penelusuran dari vertex ke vertex lainnya dengan penghubung edge. Baiklah, selanjutnya saya akan sedikit mempresentasikan codingan pada struktur data graph. Saya akan melanjutkan untuk menampilkan sedikit tentang struktur data graph.
Baiklah, ini adalah codingan sederhana tentang graph. Berikut akan saya runkan untuk menampilkan hasil dari codingan ini. Ini adalah hasil dari output dari codingan simple graph ini, yaitu vertex 1 terhubung ke 1, vertex 2 terhubung ke 2, vertex 3 terhubung ke 3, vertex 4 terhubung ke 4, dan vertex 5 terhubung ke 5. Vertex 5-nya tidak termasuk di sini, tidak keluar. Itu baiklah, itu adalah tampilan output dari codingan ini. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.